Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah Majelis Taklim Bina Fitrah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilapangkan, sedang dalam keadaan ibadah, mentaati Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ridho dan cintanya sedemikian rupa sehingga kita didekatkan di sisinya, kemudian Allah membersamai kita dan Allah mencintai kita, sehingga siapapun musuh kita pasti kita bisa mengalahkannya. Karena orang yang dicintai oleh Allah itu pasti diberi kekuatan, dan orang yang dicintai oleh Allah pasti diberi kecukupan. Jadi jangankan harta yang banyak, jangankan rizki yang banyak, rizki yang cukup ya, bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah oleh Allah Azza wa Jalla akan dilindungi sehingga hidupnya aman dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian fikih pada malam ini adalah fikih akhlak ya, yang berkaitan dengan adab menengok atau menjenguk orang sakit dan menghibur orang yang terkena musibah kematian. Sebab hal seperti ini sering terjadi dan sering kita alami. Nah, bagaimana ya sunnah ya berbicara tentang adab menengok orang sakit dan menghibur orang yang terkena musibah kematian. Jadi adabu iyadatil marid wa ta'ziyah alal musab. Adab ya, ialah sistem nilai atau perilaku baik sebagai akhlak mulia, sebagai akhlak terpuji, dan sebagai cerminan dari pribadi ya, atau budi pekerti yang agung ya, dari keteladanan Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi ayat ini menunjukkan pujian langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak beliau yang sangat luhur dan mulia. Nah, para ulama mengatakan bahwa keseluruhan kehidupan Nabi atau seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah cerminan dari Al-Quran. Jadi Rasul itu Al-Quran yang berjalan.
Kalau kita mau baca Al-Quran, bisa dibaca mushafnya, bisa dibaca terjemahnya, bisa dibaca tafsirnya. Tapi dalam waktu yang sama kita bisa membaca ya dalam pribadi Rasulullah SAW ya. Karena kata Aisyah, kana khuluquhul Quran ya. Akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran ya. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas ya, itu semuanya adalah Al-Quran ya. Kemudian adab menengok orang sakit. Ya, ini diperintahkan lewat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Untuk hendaklah kalian tengok, hendaklah kalian jenguk. Ya. Kalau nengok lama atau sebentar? Nengok. Jadi jangan lama-lama ya. Katanya nengok orang sakit, tapi makan-makan di tempat itu. Itu bukan nengok itu ya. Ngopi piknik itu. Untuk tengoklah oleh kalian al-marid, orang sakit. Kemudian wa'atimu, kasih makan oleh kalian al-ja'i, orang lapar. Yang sakit ditengok, yang lapar dikasih makan. Wa fuku al-ani ya. Bebaskanlah tawanan, artinya perlakukan dengan baik seperti Rasul memperlakukan ya tawanan perang ya, berpengaruh lagi kaya raya itu ya, namanya Sumamah bin Utsal. Dia diikat di tiang masjid, nggak disiksa ya. Tidak diperlakukan dengan kejam. Setiap hari diperlihatkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak para sahabat, ya, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ya. Padahal tiap hari ketika Rasul datang, ya, kalau Rasul mau, ya, dia bisa ya, ngasih duit yang banyak. Tapi Rasul menawan orang itu bukan untuk ya, mendapatkan tebusan, ya. Kadang-kadang kita kalau ada orang yang ditawan dijadikan kesempatan, lumayan kan, ditebus enggak? Walau ini orang kaya, tapi kemudian begitu dilepas disuruh pulang nggak mau, malah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena melihat akhlak Rasul, melihat akhlak para sahabat. Ya. Jadi malamnya seperti pendeta kayaknya, ya, siangnya seperti panglima, luar biasa dia. Nah, ini perintah memperlakukan ya tawanan ya dengan baik. Seperti Palestina ketika menahan Zionis kan nggak disiksa ya, nggak disiksa. Ya. Sedangkan Zionis ketika menahan Palestina diapain? Disiksa habis-habis sampai trauma gitu ya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 5649. Ya, jadi ada 3 kewajiban yang Rasul sabdakan. Pertama, jenguk orang sakit. Kedua, beri makan orang lapar. Yang ketiga, bebaskanlah tawanan. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mendoakan agar sembuh, ya. Mendoakan agar sehat kembali. Sebab dokter cuman ngobatin, ya. Rumah sakit cuman ngerawat, ya. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma Rabban nas, ya, adhibil ba's, ya, anta syafi, la syafi'a illa anta, syifaan la yughadiru saqama. Ya. Jadi ya Allah, Engkau adalah Rabb manusia, hilangkan rasa sakit. Engkau adalah penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan efek sampingan. Ini salah satu bentuk ruqyah ya. Jadi kita kalau sakit bisa meruqyah sendiri dengan bacaan itu ya. Dengan bacaan itu. Ada yang singkatnya untuk mendoakan saudara kita yang sakit. Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama. Ya. Jadi itu doanya, bisa disebutkan namanya. Allahumma shfi ade injang shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi ya Pak Haji Warno, shifaan la yughadiru saqama. Ini gampang insyaallah ya.
Kalau yang agak panjangnya tadi kan, Allahumma robbanas adhibil ba'sa anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqoma, sambil dipegang bagian yang sakitnya. Insyaallah ya. Ruqyah ini ya bisa jadi wasilah untuk mendapatkan kesembuhan dari yang namanya penyakit. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya, nomor 5351 sahih ya. Kemudian selanjutnya apa? Ya, ada menengok orang sakit itu menghibur supaya tidak sedih, menasehati supaya tidak putus asa, agar sabar dan semangat ya. Nah, jadi ada orang yang sakit, sakitnya sakit parah itu, sakit banget. Kata Rasul, lah bahasa nggak apa-apa lah penyakit kayak gitu mah. Ya, tuhur, insya Allah suci bersih, jadi penghapus dosa. Kan dihibur itu. Ya, padahal penyakitnya parah. Ini penyakit ringan malah ditakut-takutin. Kemarin juga tetangga kayak gini mati. Nah, nggak boleh itu. Ya, itu namanya biadab bukan beradab ya. La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak apa-apa. Ya, sebagai penyuci dan pembersih dosa insya Allah. Ini Bukhari nomor 5656. Kemudian sebentar, tidak berlama-lama menjenguknya. Tadi karena menengok kan, agar tidak merepotkan, agar tidak mengganggu istirahat, serta memberi kesempatan yang lain yang akan menjenguknya. Ya. Biasanya kalau ke ICU ya, paling banyak berapa orang ya? 2 orang kan? Jadi kalau kebetulan yang menengoknya banyak, jangan lama-lama ya. Tapi walaupun tidak banyak tetap ya, untuk ya, menjaga takut penyakitnya menular ya. Kemudian yang kelima, mengingatkan agar berbaik sangka kepada Allah. Walaupun sakit, walaupun parah, tidak boleh suudzon. Harus baik sangka kepada Allah ya. Oleh karena itu Rasul SAW menasehati orang yang sakit itu dengan sabdanya, man yuridillahu bihi khairan ya. Kemudian yusib minhu ya, atau siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Makanya ketika ada orang yang sakit ya, Rasul berkata, kebetulan waktu itu yang sakitnya perempuan, absyiri, kalian gembira ya. Kita kalau sakit sedih atau gembira? Nah, oleh karena itu harus ditengok supaya gembira, jangan sedih. Karena tadi ya bisa jadi ya sakit itu merupakan pembersih daripada dosa. Yang kedua, bisa jadi ya sakit itu adalah ya media atau wasilah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ya. Bisa kebaikan ilmu, bisa kebaikan harta, bisa juga kebaikan yang namanya hidayah. Dapat hidayah, dapat pencerahan dari sakit itu ya. Waktu saya sebelum dioperasi ya, operasi ambeien, perasaan ya penyakit saya tuh penyakit yang paling parah ya. Ternyata tidak lama kemudian ada yang masuk ya ke ruangan saya ya. Apa ya, di samping saya tuh saya melihat dengan jelas itu kakinya, kulitnya diguntingin ya. Bayangkan ya, diguntingin tuh kakinya ya. Ya, jadi lebih parah daripada saya. Jadi kalau kita punya penyakit, kalau kita mau tidak sedih, mau terhibur, jangan di rumah, ke rumah sakit. Banyak yang lebih parah daripada kita kan. Apalagi kaitannya dengan akidah, Rasul mengingatkan kepada kita, menghibur kita, menasihati kita bahwa dengan yang namanya musibah sakit bisa jadi merupakan penghapus dosa, tapi juga bisa menjadi wasilah ya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Selanjutnya azab takziah ya. Pertama dengan menghibur keluarga yang ditimpa musibah kematian agar tidak bersedih. Kemudian menasihati agar tidak putus asa dan membantu pengurusan jenazahnya dengan segera ya. Jadi
pulang dari pemakaman, ya keluarga yang meninggal ngumpul di rumahnya, ya karena jauh dari kampung. Sedangkan tetangganya balik, kalau udah nguburin balik. Untuk apa? Untuk bikin makanan. Bikin makanan pertama untuk keluarga yang ditinggalkan, yang kedua untuk saudara-saudaranya yang dari tempat yang jauh berkumpul di tempat itu. Ya kenapa? Ya, jadi boro-boro ya ngasih makanan saudaranya yang datang dari yang jauh. Ya, dirinya sendiri juga ya, disibukkan dengan rasa duka cita. Inilah ya akhlak Islam. Jadi pertama apa? Dihibur supaya tidak sedih. Ya, yang kedua dinasehati supaya tidak putus asa. Yang ketiga dibantu pengurusan jenazahnya. Ya, di sini sudah punya tim ya, punya tim ya. Yang nanti kalau yang meninggal perempuan ada, yang memandikan ada ya, yang meninggal laki-laki. Terus ada takaful janais. Takaful janais itu ya kalau di tempat saya sebulan 10.000 ya, tapi itu bukan tabungan, untuk ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, kemudian nanti kalau ada yang meninggal ya diurus itu surat-suratnya. Nah, sampai kemudian jenazahnya sampai ke pemakaman. Nanti ada ya bantuan materi dari uang yang dijadikan takaful itu. Jadi alhamdulillah ya, itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi di tempat yang lain ya, ada fenomena yang menarik ya. Itu pengurus masjidnya nggak mau jadi ketua, nggak mau jadi pengurus takaful. Kenapa? Setiap jadi ketua mati. Nggak mau, dia ketakutan ya. Kalau di tempat saya alhamdulillah ya, itu udah banyak itu pesertanya. Jadi sebulan 10.000 tuh. Dan itu tidak boleh diambil walaupun berhenti, karena nanti didonasikan untuk saudara yang terkena musibah kematian. Jadi bantu pengurusan jenazahnya dengan segera, karena ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama utang itu harus segera dilunasin. Yang kedua wanita, kalau sudah ada jodohnya yang pas nikahin, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga jenazah, begitu meninggal urus ya, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, nyolatin sampai menguburkan, jangan ditunda-tunda ya. Kemudian mengucapkan kalimat takziah. Nah, kalimat takziah yang benar itu adalah seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bahkan kalau yang kena musibahnya kita sendiri, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini luar biasa nih ya, ungkapan kesabaran dan ketegaran ya. Segala puji bagi Engkau ya. Alhamdulillah ala kulli hal, kan gitu ya. Kemudian kami kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dalam menghadapi musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik ya. Jadi kalau istri ditinggal suaminya, insya Allah akan diganti suaminya dengan yang lebih baik. Itu ya. Itu. Nah, itu ada brosur ketika ada yang meninggal. Ya, sahabat disuruh mendoakannya. Kemudian Rasul ya memanggil wanita yang baru ditinggal suaminya. Kata Rasul, nanti kalau idahnya sudah habis, kasih tahu saya ya, dan gitu. Ya. Jadi begitu masa idahnya habis, Rasul dikasih tahu, maka Rasul nyuruh para sahabatnya untuk melamarnya, gitu. Ya. Tapi rata-rata kalau ibu-ibu ditinggal suami, setia atau enggak, Bu? Setia ya, ya jarang nikah lagi kan? Biasanya kan? Karena dia yakin bahwa dia nanti di sorga akan bertemu lagi, menjadi suaminya lagi, kan gitu. Tapi nggak bakal bosen karena fisiknya bukan yang ini. Yo. Jadi rupanya rupa Nabi Adam, fisiknya juga fisik Nabi Adam, tingginya 60 hasta, bayangkan. Coba manusia yang paling tampan siapa? Adam. Ya, manusia yang paling gagah Adam, manusia yang paling tinggi Adam, kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau Nabi Yusuf sampai wanita ketika ngumpas buah-buahan, kemudian
tangannya tersayat, saking tampannya Nabi Adam lebih daripada itu. Demikian pula suami ketika bertemu dengan mantan istrinya di sana, karena sama-sama iman, sama-sama amal soleh, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya, fisiknya juga lain, rupanya juga lain. Kalau fisiknya sama, rupanya sama, ketemu lu lagi, kan bosan itu. Enggak kan? Ya, coba fihinna khairatun hisan, kan gitu ya. Di surga itu banyak sekali ya bidadari atau istri yang akan dipasangkan dengan setiap laki-laki yang khairat hisan ya. Bukan hanya baik fisiknya, baik lahirnya, tapi juga baik batinnya ya. Kemudian mendoakan untuk mayit dan keluarganya ya. Jadi yang didoakan bukan mayitnya saja, keluarganya juga didoakan ya. Apa doanya yang mencakup untuk keluarga dan orang yang meninggal? Kita kadang-kala kalau ada informasi di WA ya tentang orang yang meninggal, rata-rata kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan, kan itu ya? Kan begitu ya? Ya, itu mah doa sholat jenazah itu mah ya. Bukan doa ketika ada informasi tentang kematian. Yang benar itu ucapkan alhamdulillah dalam hati, jangan ditulis di WA tuh ya. Nah, baru ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baru doakan tuh. Ini kebetulan yang meninggalnya Abu Salamah ya, istrinya Ummu Salamah yang nanti bakal jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa dariyatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi ya. Jarang yang baca ini ya kalau ada informasi kematian di WA ini ya, tinggal ganti Abi Salamahnya dengan nama orang yang meninggal ya. Kalau yang meninggalnya laki-laki pakai hu kan, kalau yang meninggalnya perempuan kesananya pakai ha, warfa darajataha kalau laki-laki ya, perempuan ya. Kalau laki-laki warfa darajatahu kan gitu. Jadi ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk dan jadikanlah pengganti kebaikan untuk keluarganya di kalangan orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam, lapangkan kuburnya dan berikan cahaya padanya. Ini lengkap banget itu dibandingkan dengan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa? Karena itu bacaan sholat. Sedangkan ini bacaan takziah untuk keluarga yang meninggal dan untuk si mayit. Ya. Ini bisa nanti di print ya, khusus ininya saja. Ya. Bisa ditempel, nanti dilaminating, kemudian disimpan di dekat mayit. Ya. Ini nanti tolong nih ya. Itu di fotokopi yang ini ya, atau ditulis tangan bisa, kemudian dilaminating, kalau ada yang meninggal simpan ya di dekat itu supaya orang mendoakan ini ya, mendoakan ini bukan baca Al-Qur'an bukan, tapi baca doa takziah baik untuk keluarga yang meninggal atau yang ditinggalkan atau si mayit itu. Kemudian membimbing keluarganya untuk berdoa ya, dibimbing ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha ya. Diajak untuk membaca doa ini. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Ya, itu kalau dibaca ajirni jurni ya. Allahumma ajurni itu berarti beri pahala. Tapi kalau Allahumma ajirni, lindungi aku fi musibati, dalam musibahku. Hadis riwayat Muslim ya, nomor 918. Kemudian memberi makanan kepada keluarga yang ditinggal. Ya, minimal 3 hari berturut-turut ya. Ini nanti ibu-ibu Bina Fitrah ya, itu di Bina Fitrah masak 3 hari itu. Untuk siapa? Untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Itu. Sedangkan yang meninggal itu butuh doanya. Tapi untuk keluarga yang ditinggal tidak cukup dengan doa saja, tidak cukup dengan nasihat saja, tapi juga perlu bantuan materi.
Di antaranya kata Rasul, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushkiluhum. Ya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka, disibukkan dengan duka cita. Kemudian tidak bersuara keras atau meratapi, ya. Saya pernah terjadi itu. Ketika kita lagi ngumpul mau mendoakan jenazah, tiba-tiba ada ibu-ibu langsung teriak-teriak, nangis histeris, ya. Nah, nggak tahu itu apa kebiasaan di kampung dia gitu ya. Kalau di Cina memang ada ritual itu. Jadi ritual kumpulan orang-orang yang spesialis menjual jasa tangisan gitu ada. Iya, jadi khusus nangisnya dibayar itu. Nangisnya dibayar. Jadi makin mantap nangisnya. Wah, makin mantap itu ya. Jadi kita nggak boleh. Apalagi kemudian diiringi dengan tindakan fisik. Seperti apa? Seperti memukul pipi, merobek baju, atau meratap-ratapan jahiliyah. Nanti sebentar lagi ya 10 Muharram itu. Ya, ada orang yang apa namanya itu? Yang ke badannya, ke kepalanya tuh pakai pisau ya. Itu Syiah ya. Syiah kalau nggak salah ya. Iya, tiap 10 Muharram itu. 10 Muharram. Kalau di Jawa itu melempas kebo bule ya. Kebo bule dilepas itu ya. Ya. Namanya apa? Kiai Slamet ya. Kiai Slamet ya. Kemudian berdoa agar diaminkan oleh malaikat. Jadi di tempat di rumah duka itu ada malaikat yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan itu. Makanya Rasul ketika ada jenazah Yahudi lewat, Rasul berdiri. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kan dia orang Yahudi, kenapa engkau berdiri? Berdiri itu kan bentuk penghormatan. Kata Rasul, aku menghormati bukan menghormati jenazah orang Yahudi, aku menghormati malaikat yang mencabut ya, nyawa orang Yahudi itu. Nah, demikian pula di rumah duka ada. Di antaranya untuk mengaminkan orang yang berdoa di tempat itu ya. Jadi Ummu Salamah bercerita itu. Jadi Rasul pernah masuk bertakziah kepada Abu Salamah setelah mengembuskan nafas terakhir dan kedua matanya terbuka. Kemudian beliau menutup lalu bersabda. Jadi nggak boleh membiarkan mata jenazah itu terbuka. Nah, ketika itu Rasul mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Kalau dicabutnya dari bawah, berarti kelopak matanya tertutup. Ya, tapi kalau dicabutnya dari atas, kelopak matanya terbuka. Tapi salah satu adab ya takziah itu tutup. Ya, jangan sampai kelopak matanya terbuka terus. Nah, kemudian apa kata Rasul? Ya, kata Ummu Salamah, "Fadzajan nasun min ahlihi." Lalu sebagian keluarga Abu Salamah menangis keras, artinya meratap ya. Kemudian Nabi bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian dalam musibah ini, tapi doakanlah yang baik." Ya, kan ada ya. Jadi, ya Allah, jangan dia yang kau ambil nyawanya, aku aja, nggak boleh itu. Itu tanda dia itu tidak ridho, tidak ikhlas, tidak sabar, protes terhadap takdir Allah. Ya kenapa? Fa inna malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kemudian baru Rasul ngasih contoh doa di tempat takziah itu. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi abdihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi ya. Itu hadis riwayat Muslim dalam kitab Janaiz nomor 920. Kemudian ikut mengurusi jenazah dari mulai memandikan sampai mengkafani sampai nyolatin supaya dapat pahala 1 kirot. 1 kirot itu segede gunung Uhud. Kalau ditimbang berat banget. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau kita mau hidup dalam keadaan senang, dimasukkan ke dalam surga, usahakan timbangan kita berat. Nah, salah satu yang menyebabkan timbangan amal kita berat,
Di antaranya kalau kita ngurus jenazah dari mulai memandikan sampai nyolatin. Tapi kalau sampai ke kuburan itu 2 kirot itu, 2 kirot itu. Ya, 2 kirot. Ya. Ada itu kaki sahabat sebelahnya itu walaupun kecil ketika nanti ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Wah. Tapi bisa jadi ada orang yang gemuk banget, kakinya biri-biri, tapi ketika ditimbang ringan banget. Ada itu. Itu Abdullah bin Mas'ud, luar biasa tuh. Kakinya kecil banget, sering diledek. Tapi Rasul mengingatkan, walaupun kakinya kecil, nanti dia kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini ada timbangan amal yang berat, ya, seperti beratnya gunung. Apa? Mengurus jenazah. Ya minimal kita dapat 1 kirot ya. Tapi yang paling banyak berapa? 2 kirot. Jadi siapa menghadiri jenazah hingga disalatkan, maka baginya 1 kirot. Tapi siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka dapat 2 kirot. Sahabat nanya, apa 2 kirot itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Ya. Yang terakhir, meyakinkan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa setiap yang diambil oleh Allah akan digantinya, dan setiap yang diberi olehnya akan diambilnya, sebagai nasihat dan penghiburan yang diajarkan Rasul. Ini akidah Islam. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita akan diambil, betul kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki diambil. Ya, dari mulai warnanya sampai kecerahannya sampai kemudian kencengnya itu akan diambil ya. Ya, rambut yang asalnya putih, hitam jadi putih. Yang asalnya lebat jadi botak. Kulit juga demikian, yang asalnya kencang jadi kendur. Ya, mata mulai berkurang, telinga mulai berkurang, hidung sampai nafas dan sebagainya. Geraknya dikurangi, nafasnya juga dikurang. Ini ya. Ini Pak Jiwarno sekarang berani enggak? Ya, misalnya maraton. Ya. Jadi jangankan maraton ya, jalan aja sekarang agak susah kalau mulai tambah umur itu. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai pegangan ke dinding. Ya. Itu dikurangi, geraknya dikurangi, nafasnya dikurangi, kesehatannya, kekuatannya, kesegarannya, kebugarannya dikurangi. Kenapa? Karena dalam akidah Islam setiap yang Allah berikan pasti akan Allah ambil. Cuman diambilnya tidak sekaligus, ya, sedikit-sedikit. Gigi kan 1, 2, 3, akhirnya ompong kan. Sedikit-sedikit itu ya. Nah, ini nasihat, ya, hiburan yang diajarkan Rasul. Apa itu? Ya, ini bentuk nasihat kepada keluarga yang ditinggalkan. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fa tasbir wa tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil dan miliknya apa yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisinya ada batas waktunya tertentu, maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari musibah itu. Ini Sahih Bukhari ya. Jadi yang Allah berikan akan diambil, yang Allah ambil akan diganti itu. Harus yakin tuh. Ya. Kemudian apa makna hadis ini? Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Ketika Allah mengambilnya kembali, itu adalah haknya. Kita diajarkan untuk bersabar dan mengharap pahala dari musibah yang terjadi. Ya, itu barangkali ya yang dapat disampaikan. Ya, kita tutup dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.